Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Kali ini saya akan menanggapi beberapa kritik yang disampaikan oleh Pak Guru Gembul dalam kontennya yang berisi tentang 10 kritik terhadap pesantren ya. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Guru Gembul karena sudah memberikan pandangan terhadap pesantren, penilaian, walaupun kalau misalkan menurut saya itu bukan pandangan atau penilaian ya, tapi lebih kepada memojokkan atau mengandung unsur tendensi yang ingin menjatuhkan ataupun ingin mereduksi marwah ataupun citra pesantren di tengah-tengah masyarakat. Tapi apapun itu ya, itu hak Pak Guru Gembul. Itu adalah kebebasan Pak Guru Gembul untuk menilai segala sesuatu, ya silakan saja. Cuma kalau menurut saya eloknya, baiknya, dan bijaknya sebelum Anda menilai pesantren dengan sedemikian rupa, disampaikannya dengan cara yang tidak monolog gitu Pak Guru Gembul, tapi diskusi dengan satu atau dua narasumber yang mempunyai pengetahuan lebih ataupun mempunyai pandangan yang lebih real tentang pesantren, gak hanya pandangan dari luar gitu, tapi juga bisa menjadi penyeimbang ataupun bisa menjadi pembanding dari apa yang Pak Guru Gembul pikirkan dan simpulkan kan gitu. Oke, langsung ke poin pertama ya. Jadi Pak Guru Gembul itu menilai bahwa salah satu kekurangan pesantren atau kesalahan pesantren adalah yang pertama, enggan menerima kritik dan evaluasi. Pak Guru Gembul, mohon maaf nih sebelumnya, kami di pesantren itu, khususnya di pesantren salaf ya, karena yang Pak Guru Gembul itu maksudkan itu lebih ke pesantren salaf ya kan. Di pesantren salaf itu Pak Guru Gembul ada bahtul masail atau pembahasan masalah. Di situ di dalamnya itu ada kritik, ada evaluasi di ujungnya ya kan gitu. Kritiknya itu enggak kaleng-kaleng Pak Guru Gembul, sesekali lah main ke pesantren ikut bahtul masail gitu, merasakan apa yang terjadi di dalam internal pesantren, dialektika yang terjadi di dalam pesantren kan gitu. Itu akan lebih lebih cantik kalau menurut saya, nggak hanya memandang dari luar dan seolah-olah itu paling benar gitu. Itu yang pertama. Terus juga masalah sampah ya kan katanya, Masya Allah Pak Guru Gembul, masalah sampah itu gini, masalah sampah itu menjadi penyakit yang akut atau kronis di lingkungan kita. Nggak hanya di lingkungan pesantren sebenarnya, sangat banyak di kampung-kampung, di desa-desa, bahkan di tengah-tengah kota yang secara pendidikan itu dalam tanda kutip lebih tinggi ya kan gitu, taraf pendidikannya daripada di kampung dan di desa. Toh sama saja, masalah sampah itu masih menjadi PR besar bagi seluruh kalangan di Indonesia ini kan gitu. Jadi nggak hanya pesantren. Kalau misalnya Pak Guru Gembul mau adil, ya jangan menampilkan pesantren yang sampahnya masih berantakan aja dong. Main juga ke pesantren-pesantren yang sudah mengelola sampahnya dengan metode pengolahan 3R ya kan gitu.
Kalau misalnya Pak Guru Gembul mau tahu, salah satu saya tunjukin deh. Itu pesantren abang saya dulu di Cirebon, tepatnya di Desa Babakan, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. Nama pesantrennya Kebon Jambu Pak Guru Gembul. Itu pesantren lama. Dulu namanya kalau tidak salah itu Kebon Melati. Di situ sudah menerapkan, sudah memisahkan sampah organik non organik ya kan gitu. Pengelolaan sampahnya sudah baik. Itu berarti secara otomatis menolak apa yang disangkakan oleh atau apa yang dituduhkan oleh Pak Guru Gembul bahwa pesantren itu anti kritik atau enggan menerima kritik dan enggan mengevaluasi. Itu realitanya ada, nggak hanya satu. Kalau misalnya Pak Guru Gembul mau keliling deh gitu, jangan satu terus digeneralisir semua pesantren salaf, nggak adil gitu. Terlalu apa ya, terlalu menggebu-gebu gitu. Belajar dulu yang sabar, Pak Guru Gembul. Saya menghormati kecerdasan Anda cerdas, saya akui, cuma ya kalem aja lah. Saya lebih mengharapkan Pak Guru Gembul monolog kayak yang di acaranya Pak Guru Gembul berdialog gitu, nggak monolog kayak biasa yang di konten-konten Pak Guru Gembul. Kalau misalkan itu menyangkut isu-isu ataupun berita-berita yang tidak sensitif seperti pesantren dan agama ya mungkin itu biasa-biasa saja. Karena mau gimana pun juga negara kita ini salah satu basis utamanya adalah banyak masyarakat pesantren kan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan tidak pernah diajarkan pola pikir dan kecerdasan nalar. Jadi Pak Guru Gembul di pesantren itu ada tahapannya. Ada yang ula gitu kan. Ada yang atau diniyah, ada yang sanawiyah, ada yang aliyah kan gitu. Jadi itu ada tahapannya. Jadi orang-orang yang hanya menghafal itu orang-orang yang dalam tahap dasar kan gitu. Di tahap selanjutnya orang menganalisis gitu, membandingkan satu fatwa dengan fatwa lain, membandingkan satu masalah yang pernah terjadi pada zaman dulu dan diambil ilatnya gitu, diambil inti permasalahannya gitu, dan dibandingkan dengan zaman sekarang gitu. Jangan terlalu menutup mata deh Pak Guru Gembul. Banyak kiai-kiai NU dan kiai-kiai salaf itu yang sudah membuka diri dengan perkembangan zamannya. Terkait riba kata Pak Guru Gembul tadi kan. Banyak kiai NU yang tidak menghalalkan bank itu sebagai riba gitu. Ada yang menghalalkan, ada yang tidak mengharamkan, ada yang mengharamkan, ya itu sah-sah saja, itu keyakinan kan gitu. Ranahnya ranah keyakinan. Ketika Pak Guru Gembul meyakini apa yang telah disampaikan Pak Guru Gembul itu sebagai keyakinan individu Pak Guru Gembul dan mungkin mewakili teman-teman yang sepemikiran, itu sangat kita hormati gitu. Sangat kita hormati dan sangat kita junjung tinggi. Itu adalah hak pribadi, hak tiap individu manusia yang telah diberikan bekal nalar dan akal. Silakan saja. Jadi kalau misalkan dituduhkan tidak pernah diajarkan pola pikir dan kecerdasan nalar, ya mentah juga gitu. Terus jika di pesantren salaf itu atau salafiyah itu diajarkan sifat 20 Pak Guru Gembul. Pak Guru Gembul ta'ala wujud ridamba wa mukhalafatul hawadithi iyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyan. Itu untuk menalar gitu bahwa Tuhan itu seperti apa. Kita itu nggak mungkin ada kalau misalkan tidak ada yang menciptakan. Itu nalar Pak Guru Gembul. Itu kecerdasan. Itu mengolah pola pikir kita. Kita itu tidak mungkin ada kalau misalkan tidak ada yang menciptakan.
Pensil ini tidak mungkin ada kalau misalnya tidak ada yang membuat. Itu pola pikir, itu nalar. Cuma dalam konteks keilmuan yang biasa diajarkan di lingkungan pesantren. Ketika sudah keluar dari pesantren, ya bisa menalar ataupun membangun pola pikir yang lain sesuai apa yang telah diterima. Dari siapa? Dari gurunya, dari dosennya. Insya Allah. Jadi enggak seperti itu ya Pak Guru Gumbul. Jadi ya itu mungkin menurut saya bisa saya tackle lah gitu. Jadi apa yang dituduhkan di poin 2 itu ya kalau menurut saya terbantahkan. Terus yang ketiga, fanatik pada masa lalu. Insya Allah Pak Guru Gumbul, bukankah Quran dan Sunnah itu adalah cerita-cerita tentang masa lalu, ya kan? Kita itu diperintahkan oleh Allah untuk mengambil ibrah, untuk mengambil pelajaran dari kisah-kisah masa lalu. Tidak fanatik, tidak. Kita pun diajarkan tentang hadis ataupun qaul para ulama bahwa kita hidup itu harus mengikuti perkembangan zaman, seperti apa yang disampaikan oleh sahabat Ali kan. Jangan didik anak kalian dengan periode kita, didiklah anak kalian seperti masa yang dialami oleh anak-anak kalian, kan gitu. Jadi kita nggak fanatik, itu sudah diajarkan di pesantren gitu, itu sudah ditanamkan. Ya, jadi beda masa lalunya dan masa sekarang gitu ya Pak Guru Gumbul. Terus Anda berani bahwa menceritakan atau mengatakan bahwa fanatik pada Quran dan Sunnah berarti fanatik pada masa lalu? Berani nggak? Enggak juga kan gitu. Jadi Quran dan Sunnah itu ataupun cerita-cerita tentang orang-orang soleh yang biasa diceritakan atau didawuhkan para kiai bukan untuk apa-apa, agar kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran bahwa dulu itu ada kejadian seperti itu, seperti ini, dan kita kedepannya harus mawas diri agar tidak sampai salah jalan, kan gitu. Fanatik ya enggak lah. Kalau fanatik kita nggak mungkin pakai HP, kita nggak mungkin kuliah, kita nggak mungkin SMA. Terus sekarang banyak pesantren yang pagi sampai siang atau sampai sore dia sekolah di luar, di sekolah umum, terus malamnya dia di pesantren ngaji. Kita banyak banget. Feeling deh, jangan riset depan laptop doang, tahu 1, 2, 3 pesantren terus menyimpulkan semua pesantren ataupun memframing, akhirnya memframe walaupun Pak Guru Gumbul sebagian pesantren ini, cuma kan akhirnya orang-orang banyak yang salah tafsir kan gitu, seolah-olah itu semua pesantren NU kan gitu. Ya sah-sah saja, silakan saja. Terus yang keempat, tidak terbiasa dengan ilmu pengetahuan dan data. Ya balik lagi tadi ke poin ketiga, jawabannya pesantren itu sekarang itu biasanya kalau sekarang nih, itu dalam satu pesantren itu ada sekolah umumnya, entah itu SMP, entah itu MTS, entah itu SMA, entah itu aliyah. Nah, ada kampusnya juga, ada Ma'had Ali, bisa juga kuliah di UIN, bisa juga kuliah di ITB, banyak loh macam-macam. Senior saya banyak yang di ITB, senior saya banyak yang di UIN. Saya kuliah di kampus swasta. Jadi apakah itu tidak terbiasa dengan ilmu pengetahuan? Ya kalau di pesantren kita diajari dengan pengetahuan orang-orang zaman dulu gitu, orang-orang soleh. Ketika kita keluar, selain kita mendapatkan tadi ya, kalau misalkan saya pesantren pada tahap sanawiyah ataupun aliyah, malam saya belajar di pesantren, siang saya belajar di sekolah umum, ini dapat juga pengetahuan dan data. Emang saya nggak belajar sosiologi ketika SMA belajar,
Memang saya nggak belajar matematika, ya belajar. Jadi ya pesantren itu bukan cuma ya. Salah satu fungsi pesantren itu adalah untuk menanamkan pondasi keimanan itu Pak Guru. Terus juga kemandirian agar jangan sampai ketika kita keluar dari pesantren, ketauhidan kita itu lemah. Gitu. Agar jangan sampai ketika kita keluar pesantren, kita mudah untuk terombang-ambing dalam masalah teologi. Kan kayak gitu. Itu kan harapannya kan gitu. Tapi apapun itu terserah Pak Guru Gembul. Saya hanya mengemukakan pendapat saja. Kalau menurut Pak Gembul saya salah ya silahkan. Saya salah semua ya silahkan. Tapi ya baiknya ya lah kita main-main. Atau nanti saya ke rumah Pak Guru Gembul deh. Kita jalan-jalan deh gitu. Atau enggak apa gimana tuh Pak Guru Gembul mau bayarin gua, karena Pak Guru Gembul kan ads-nya sebanyak kan gitu kan. Ya kan. YouTube-nya kan rame kan gitu gara-gara ngebahas pesantren ya kan gitu. Hal-hal yang sensitif kan gitu. Tapi kalau misalnya Pak Guru Gembul nggak mau ngebayar saya juga mampu kok. Atau mau saya bayarin ya boleh aja Bu. Cuma kita mesti adil ya dengan catatan kita mesti adil melihat realita di lapangan. Gitu. Jadi di pesantren nggak hanya menghafal aja Pak Guru Gembul kan. Ya, itu adalah salah satu. Nanti kalau misalnya di sekolah umum ketika di tahap pendidikan tinggi di kuliah S1, S2, S3 ya terbiasa gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus yang kelima, sekuler dalam pendidikan, memisahkan ilmu duniawi dan akhirat. Gak gitu juga. Ajengan Gembul, Master Gembul, Pak Doktor Gembul. Gak gitu juga. Nih, saya share aja. Saya itu Pak Guru Gembul. Ketika di pesantren selalu ditanamkan oleh kiai saya itu bahwa kalian itu harus menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya. Saya pesantren salaf, kiai saya itu pesantren salaf di Cirebon itu. Kiai saya itu guru SMA, guru aliyah, guru eman gitu. Anak-anaknya ada yang jadi dokter, gitu. Ada yang jadi praktisi di pertambangan gitu. Itu anak-anaknya loh. Santri-santri juga banyak. Ada yang jadi dosen, ada yang jadi saya nih. Kalau saya nih salah satu santri nih ya, bisa gambar 3D, bisa bikin peta, bisa ngedesain, bisa apa ya? Ngajarin anak-anak ngaji juga bisa. Ngadepin orang-orang kayak Pak Guru Gembul juga ya bisa lah sedikit-sedikit kayak sekarang kan. Adu data ya ayo, kita riset bareng ya ayo gitu. Jadi nggak ada memisahkan antara ilmu duniawi dan ilmu akhirat, bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya seperti inilah Pak Guru Gembul. Jadi bahwa tetap ujung dari kehidupan kita itu adalah akhirat, kan gitu. Jadi Pak Guru Gembul jangan mendistorsi apa yang telah disampaikan atau informasi yang telah didapat Pak Guru Gembul dengan informasi yang salah kan gitu di tengah-tengah masyarakat gitu. Jangan mendistorsi itu, jangan menyelewengkan makna yang diharapkan oleh para kiai. Jadi para kiai itu selalu menanamkan bahwa raihlah ilmu setinggi-tingginya gitu kan. Utlubul ilma walau bisin kan gitu. Udah jelas dari sanawiyah, dari ibtidaiyah juga itu sudah dihafalin Pak Guru Gembul. Masya Allah. Tuntutlah agama walaupun sampai ke negeri Cina. Tuh di China ada pesantren. Ada pesantren nggak? Nggak tahu sih, saya belum pernah ke sana. Itu maksudnya apa? Ya kalian itu harus menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya. Cari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Agar apa? Agar bermanfaat gitu di tengah-tengah masyarakat, selamat di alam akhirat gitu. Bukan memisahkan
ilmu dunia dan ilmu akhirat. Memang ada oknum-oknum seperti itu ya, ada, mungkin ada saja. Di dunia ini nggak suci kok. Di dunia ini nggak suci. Kalau misalkan mau suci ya Allah nggak bakal ciptain perbedaan kayak Pak Guru Gumbul dan gua gitu, atau Pak Guru Gumbul dan yang lainnya, atau saya dengan yang lainnya gitu. Masya Allah, Pak Guru Gumbul. Jadi jangan ngapa ya, itu nggak elok lah kalau buat ke Pak Guru Gumbul memisahkan ilmu duniawi dan ilmu akhirat. Itu enggak. Di apa namanya ya, bingung lah gue juga jawabnya lah. Itulah juga ya di poin kelima. Terus di poin keenam, tidak mengerti bagaimana how dan mengapa why dalam menyelesaikan masalah. Yaitu tadi kembali ke poin 2 ya kan. Kita kembali ke poin 2 bahwa kita itu dikenalkan dengan sifat 20 di pesantren itu kan, yaitu membahas tentang how dan why gitu, tentang bagaimana dan mengapa. Cuma itu dalam konteks kita sebagai hamba Allah, dalam konteks kita sebagai manusia, dalam konteks kita sebagai ciptaan Tuhan. Ketika sudah keluar how dan why-nya gitu, ya berbeda tergantung apa yang dihadapi kan gitu. Tapi kan sudah dilatih di pesantren ya kan. Terus yang ke-7, menjadikan guru sebagai sumber kebenaran dan pengetahuan. Nih Pak Guru Gumbul, kalau misalnya kita nggak percaya sama guru, terus kita percaya sama siapa lagi? Ya kan? Yang paling tahu itu siapa? Bukan yang paling tahu, yang lebih tahu itu siapa? Ya guru. Ya guru kan bisa salah, ya bisa salah, guru aja bisa salah, apalagi yang bukan guru kan gitu. Apalagi di sini tendensinya kan guru itu kan pasti kiai kan gitu. Terus juga kita sudah ditanamkan Pak Guru Gumbul dalam satu pelajaran mahfuzat itu kan, atau kata-kata mutiara itu, unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan, bukan melihat siapa yang mengatakan. Itu sudah jelas, itu sudah dari kami masuk pesantren. Itu pelajaran paling awal ketika anak-anak santri masuk ke dalam pesantren. Salah satunya adalah mahfuzat. Salah satu mahfuzat itu bunyinya unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan, bukan melihat siapa yang mengatakan. Itu adalah bentuk pelajaran bahwa kita itu tidak boleh, tadi apa coba? Tidak boleh anti kritik. Tidak boleh menutup diri dari masukan orang lain. Ya itu salah satu pelajarannya. Jadi kalau misalkan kita tidak menjadikan guru sebagai sumber kebenaran, siapa lagi? Kalau misalkan tidak menjadikan guru sebagai sumber pengetahuan, siapa lagi? Orang gila, kan? Atau orang yang nggak pernah belajar dalam satu bidang, ya itu lebih ngaco lah. Atau pengennya orang-orang yang kayak Pak Guru Gumbul gitu, yang kritis gitu, yang terbuka dengan kemajuan zaman gitu. Ya itu hak pilihan orang masing-masing. Pak Guru Gumbul kan punya pengikut, ya silakan saja itu. Tapi jangan menjelek-jelekan kami yang juga mengikuti ajaran para kiai kan gitu. Silakan saja. Itu hak personal individu ya kan. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang ke-8, mengabaikan dalil Quran dan Sunnah. Wah ini fitnah keji Pak Guru Gumbul. Masya Allah. Jika kita berbeda dengan perkataan guru, kata Pak Guru Gumbul, poin 8 itu mengabaikan dalil
dalam kurung Quran dan Sunnah jika berbeda dengan perkataan guru. Wah, ini jahat banget, ini fitnah, ini acok ini kalian, kamu ini Pak Guru, keji ini kalian, serius, masya Allah, Allah Akbar, Allah Akbar. Emang guru itu atau kiai kita itu nggak pakai dalil? Dia pakai dalil lah. Guru kami itu pakai dalil gitu, menimbang, mengukur, terus menyesuaikan dengan kondisi saat ini, menimbang dari berbagai penafsiran gitu, mengukur bagi umatnya, menyesuaikan dengan kondisi saat ini, kan gitu. Demi Allah, ya Allah ya Rabbi, jahat lu. Mengabaikan dalil, ngaco lu, ngaco, asli ngaco. Kalau misalnya ada oknum ya bilang aja oknum, siapa orangnya sebut, kiainya siapa sebut, pesantren mana sebut. Jangan digeneralisir. Jadi akhirnya masyarakat yang tidak tahu tentang pesantren, yang awam tentang dunia pesantren, terhasut, terbawa oleh narasi-narasi Anda, Pak Guru Gembul, yang saya hormati, yang hebat, yang cerdas, sempat ngobrol dengan berbagai tokoh-tokoh. Keren. Karena itu mencerahkan. Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Jangan gitulah. Jahat banget itu. Yang spesifik dong, siapa nama kiainya? Yang mengklaim kiai ini, awas. Karena kiai atau ulama itu gini loh Pak Guru. Yang namanya kiai, ulama itu yang sudah diakui keilmuannya oleh kiai lain, oleh ulama lain. Gitu, itu yang namanya kiai ulama. Kalau orang dia punya duit, dia punya dana, ngebangun pesantren, terus ada santrinya yang mungkin di situ menganggap dirinya kiai, sedangkan kiai-kiai yang alim tidak mengakui keilmuannya, itu bukan kiai, itu hanya menganggap dirinya kiai. Terus Pak Guru Gembul menyamaratakan bahwa kiai itu sama dengan kiai yang lain, ya nggak bisa. Jadi sebenarnya siapa nih yang nggak pandai dalam menganalisa kan gitu? Masya Allah. Kan ada batasannya. Kalau Pak Guru kan guru kan gitu. Ada batasan masalah kan gitu. Kalau misalnya bikin penelitian kan gitu. Masalahnya di mana nih kan gitu. Lokusnya di mana nih, lokasinya kan gitu. Penelitiannya di mana? Enggak sama yang hajar secara serampangan aja. Wah, ngaco lu. Cuma ya itu Pak Guru Gembul. Pak Guru Gembul hebat, kritis dan berwawasan luas, visioner, terbaik. Gembul terbaik. Masya Allah. Maaf ya Pak Guru Gembul, maaf saya terlalu ekspresif karena ya saya sedikit agak tersinggung ya. Walaupun secara umum juga saya banyak yang saya terima dari sampai panjangan atau akan saya banyak gitu poin-poinnya. Oh iya bener ya, kami nggak menutup mata, saya juga nggak menutup diri kan. Panjang juga nih, udah 29 menit ya. Terus yang ke-9, guru dalam kurung kiai. Nah kan, guru dalam kurung kiai, jadi generalis ini Pak Guru Gembul ini membuat ajaran baru tanpa dasar pengetahuan. Ya itu kan gitu, kenapa mesti digeneralisir? Harusnya lebih spesifik gurunya yang mana gitu. Jadi biar kita atau kami atau saya yang tidak merasa memiliki guru atau kiai yang seperti itu, yang merasa tersinggung karena Pak Guru Gembul di sini tidak spesifik menyebutkan guru atau kiai siapa, di pesantren mana, lokasinya di mana, pada waktu apa Pak Guru Gembul itu datang, ajaran apa yang sesat, atau tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, atau tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Mesti spesifik dong. Jangan
Guru dalam kurung kiai, berarti itu semua guru, semua kiai yang ada di dalam pesantren. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus yang ke-10, kebenaran yang bergantung pada individu memicu perpecahan dan konflik kelompok. Jadi Anda itu bukan merasa individu, Gembul. Anda juga kan individu, ya kan? Lucu juga Anda ini. Kalau misalnya banyak individu yang seperti Anda, berarti akan lebih banyak kelompok-kelompok yang tercipta. Kalau lebih banyak individu yang free thinking seperti Anda, dengan dalih terbuka dengan kemajuan zaman, dengan dalih mengikuti perkembangan zaman, maka akan banyak orang-orang yang membuat kelompok seenak jidatnya, seenak pikirnya. Padahal secara keilmuan, secara kapasitas, secara kapabilitas, dia tidak ataupun belum sampai pada makomnya. Lebih hancur mana? Misalkan saya punya keyakinan, saya mengukakan, saya menghasut, ngajak banyak orang. Orang-orang yang tentunya lebih bodoh dari saya pasti ikut saya. Ya kan? Logika sederhana saja. Ada si B, dia agak pinter dikit lah, mengajak orang-orang di sekelilingnya, orang-orang yang bodoh di sekelilingnya, kan gitu. Jadi balik lagi ke yang tadi gitu, bahwa kiai itu adalah orang-orang yang secara keilmuan agama itu sudah diakui oleh ulama-ulama lain, oleh pemuka-pemuka agama Islam yang lain, kan gitu. Jadi bedakan antara kiai yang ngaku-ngaku dirinya kiai dan kiai yang benar-benar alim. Terus lihat ketika di situ ada pesantren, apakah di situ pemabok turun? Apakah di situ prostitusi turun atau apalah gitu, hal-hal yang negatif? Ya itu bukan urusan pesantren, bukan urusan kiai. Kiai hanya mengambil bagian, pesantren hanya mengambil bagian. Itu urusan negara. Ya, paham Pak Guru Gembul? Kalau misalkan nggak ada pesantren, makin bablas. Adanya pesantren di situ dibuat ngerem. Yang kalau misalkan logikanya gini deh, satu kampung ya kan, di situ orangnya sering mabok, sering judi, ada tempat prostitusi, nggak ada pesantren, ya akhirnya di situ hampir semua penduduk kampung itu pasti terbawa oleh kultur negatif tersebut. Nah, ketika ada pesantren di situ minimal ngerem, bukan untuk mengubah semuanya. Itu bukan ranahnya pesantren. Pesantren itu lembaga pendidikan, bukan lembaga penegak hukum. Allah, Pak Guru Gembul yang saya hormati dan saya banggakan. Jadi ayolah gitu, jangan terlalu terburu-buru menilai segala sesuatu terus lempar ke medsos. Ngobrol dulu, ngopi dulu sama gua, ngobrol dulu sama santri-santri lain, datang ke pesantren, mungkin lah di situ 3 hari, 40 hari. Kan para peneliti kan gitu, nggak hanya mengakses dari internet gitu, mengakses dari website, terus menyimpulkan itu bahwa itu hal yang valid. Ya, itu mah kayak anak mau lulus kuliah terus kampusnya butuh mahasiswa yang lulus, butuh kelulusan mahasiswa untuk akreditasi, dilulus-lulusin lah itu mahasiswanya. Ya gitu dong. Karena kan guru orang yang terdidik kan, harusnya nggak seperti itu Pak Guru Gembul. Orang-orang
yang menulis tentang pesantren itu dia menghabiskan waktu bertahun-tahun, bahkan mungkin berpuluhan tahun untuk memotret. Itu pun dalam satu sisi, gak general seperti 10 poin yang Pak Guru Gembul ini telah kemukakan. Tapi ya balik lagi, apapun itu Pak Guru Gembul, itu hak semua masyarakat yang menonton. Silakan saja. Kami sebagai santri hanya mengikuti keyakinan kami, hanya mengikuti petuah dari para guru-guru kami, kiai kami yang kami anggap hanif, kami anggap orang soleh, kami anggap orang yang cakap dengan ilmu agama, gitu kan. Itu dalam bidang agama. Kalau dalam bidang sains ya gue juga ngikut ke dosen. Dalam bidang teknologi gue juga ngikut ke teknokrat. Dalam bidang musik misalkan gue suka musik, ya gue juga ngikut apa yang dikatakan oleh ahli musik. Gak semuanya dari kiai, Guru Gembul. Ya udahlah, mungkin gitu aja lah. Maaf kalau misalkan saya bahasanya belepotan, karena saya nggak jauh banget dari Pak Guru Gembul. Tingkat kecerdasannya, kognitifnya atau apapun lah itu, yang bukan apa-apa lah receh. Saya bisa mengajar anak-anak ngaji di kampung juga, alhamdulillah udah uyuhan. Saya mah bisa dapat gaji cuma berapa ratus ribu ya udah uyuhan, alhamdulillah. Pak Guru Gembul mau banyak ya kan, udah dapat endorse mungkin kan gitu, aksesnya banyak gitu. Sekarang udah tenar, masya Allah, selamat, alhamdulillah, itu rezeki Pak keluarga Pak Guru Gembul ya kan. Semoga Pak Guru Gembul tetap sehat, tetap memberikan manfaat, pandangan-pandangan yang kritis. Cuma masukan saya, lebih bijak lagi dalam memandang menilai segala sesuatu dan sampai akhirnya dipublikasikan ke halayak luas. Ya, semoga Pak Guru Gembul tetap sehat, keluarganya pun tetap sehat, kita semua selamat dunia dan akhirat menurut apa yang kita yakini masing-masing. Nah, gimana pun juga kita masih saudara. Pak Guru Gembul merasa Islam, kami pun Islam kan. Ya kan, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.